Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Teknospot Channel. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah bahasa pemrograman dari awal hingga era modern. Seperti biasa, di sini saya telah mempersiapkan materi bahasannya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sejarah bahasa pemrograman dari awal hingga era modern. Sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana awal mula komputer bisa diprogram? Atau siapa sih orang pertama yang menciptakan bahasa pemrograman? Nah, di dalam video ini kita akan bahas secara lengkap dan menarik. Untuk yang pertama itu asal-usul bahasa pemrograman, kedua perkembangannya dari masa ke masa, ketiga bahasa pemrograman paling berpengaruh sedalam sejarah, yang keempat evolusi dari bahasa mesin ke bahasa modern seperti Python dan JavaScript. Yuk kita gali bersama sejarah luar biasa dari dunia coding. Jadi, apa itu bahasa pemrograman? Sebelum kita bahas sejarahnya, kita perlu tahu dulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer untuk memberikan instruksi tertentu. Bahasa ini membantu programmer menciptakan program, aplikasi, hingga sistem operasi. Di sini awal mula bahasa pemrograman pertama di dunia. Yang pertama, sekitar tahun 1843, yaitu mengenai konsep awal oleh Ada Lovelace. Nah, dia ini seorang matematikawan asal Inggris. Ada Lovelace dianggap sebagai programmer pertama di dunia. Nah, di sini ia menulis algoritma pertama untuk mesin analitik buatan Charles Babbage. Walau belum dijalankan di komputer, karena belum ada komputer pada saat itu, di sini idenya sangat revolusioner. Untuk yang kedua, di sekitar tahun 1940, yaitu berupa bahasa mesin. Nah, komputer pertama seperti ENIAC hanya bisa diprogram menggunakan bahasa mesin, yaitu kode biner 0 dan 1. Sulit dan kompleks dan rawan error tentunya. Di sini ada era bahasa tingkat rendah atau low level language. Di sekitaran tahun 1950 ada yang namanya assembly language. Yang pertama digunakan untuk mempermudah menulis kode dibanding bahasa mesin. Yang kedua, lebih dekat ke perangkat keras. Yang ketiga, masih digunakan sebagai atau sampai sekarang untuk tugas-tugas sistem yang sangat spesifik. Jadi bahasa assembly ini tentunya masih digunakan pada masa ini. Terus selanjutnya ada revolusi bahasa tingkat tinggi atau high level language. Di sekitaran tahun 1957 yang namanya Fortran atau Formula Translation. Nah, bahasa ini yaitu bahasa tingkat tinggi pertama. Yang kedua ini diciptakan oleh IBM untuk perhitungan ilmiah dan teknik. Nah, sampai sekarang masih dipakai di lingkungan ilmiah. Untuk yang kelima, di tahun 1959 itu ada yang namanya COBOL, yaitu Common Business Oriented Language. Dia digunakan di dunia bisnis dan perbankan. Terus bahasa ini memungkinkan penulisan kode yang mirip bahasa Inggris.
Yang keenam itu di tahun 1960 ada ALGOL dan LISV. Nah, ALGOL ini yaitu dasar dari banyak bahasa modern seperti C dan Pascal. Sedangkan LISV yaitu bahasa penting dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Terus di sini ada pondasi modern, yaitu bahasa generasi baru. Di sekitaran tahun 1972, kita mengenal ada yang namanya bahasa C. Nah, bahasa C ini diciptakan oleh Dennis Ritchie, terus menjadi dasar bagi banyak bahasa lain seperti C++, Java, dan Python. Digunakan dalam pengembangan sistem operasi berbasis Unix. Unix itu dasar dari Linux ya teman-teman. Terus nomor 8, sekitar tahun 1983 itu ada yang namanya C++. Jadi dari C ini ditambah menjadi ada plus-plusnya, C++. Nah, bahasa C ini yang dikembangkan dengan fitur Object Oriented Programming atau OOP. Terus yang kedua, sangat populer di dunia industri dan game development. Jadi bahasa C++ ini biasanya digunakan untuk pembuatan berupa game menggunakan bahasa C++. Nomor 9, di tahun 1995 ada yang namanya Java dan JavaScript. Java dan JavaScript itu berbeda ya teman-teman. Untuk Java, nah ditulis sekali, jalankan di mana saja. Banyak digunakan di aplikasi enterprise dan Android. Sedangkan JavaScript awalnya untuk web browser, kini berkembang jadi bahasa serba bisa atau front end and back end. Jadi Java dan JavaScript ini fungsinya itu berbeda. JavaScript ini lebih ke web. Jadi jika teman-teman ingin menjadi web developer, teman-teman wajib setidaknya bisa atau paham yang namanya JavaScript. Sedangkan Java ini dia lebih ke Android, sifatnya enterprise. Terus nomor 10, sekitar tahun 1991 ada yang namanya Python. Nah, 1991 juga ada yang namanya lahirnya yang namanya sistem operasi, yaitu Linux. Nah, si Python ini fokus pada kemudahan membaca dan penulisan kode. Terus yang kedua, sifatnya itu sangat populer di era modern. Dia digunakan biasanya seperti buat AI, machine learning, data science, web development. Kalau menurut saya si Python ini yaitu bahasa pemrograman yang full power ya teman-teman. Dia bisa digunakan untuk jadi AI, terus di machine learning, data science, dan juga web. Nah, sini ada yang namanya bahasa pemrograman di era modern. Di sini, saat kita hidup di zaman di mana ribuan bahasa pemrograman telah tercipta, tapi hanya beberapa yang mendominasi. Di sini saat ini ada 6 yang saya sertakan, yaitu bahasa pemrograman yang mendominasi di dunia, tentunya persis saya teman-teman. Yang pertama ini ada Python. Nah, si Python ini digunakan dalam data science, web, dan AI, dan machine learning juga tentunya. Terus ada JavaScript. Nah, JavaScript ini biasanya digunakan untuk website, FTP, dan game. Dia sifatnya untuk mengubah tampilan website ini lebih produktif ya teman-teman, lebih bagus menggunakan JavaScript. Terus ada Java. Nah, Java ini digunakan biasanya untuk Android, kemudian untuk backend dan enterprise. Terus ada C dan C++. Nah, C++ digunakan biasanya untuk sistem operasi, game engine. Terus ada Go. Si Go ini dia digunakan biasanya di server dan jaringan. Terus ada yang lagi naik sekarang ini ada Rust. Rust ini digunakan di sistem modern, yaitu keamanan memori. Nah, dari bahasan yang kita bahas ini,
kita simpulkan, yaitu perjalanan bahasa pemrograman adalah cerita tentang bagaimana manusia terus berinovasi untuk membuat mesin menjadi lebih cerdas dan mudah dikendalikan. Dari kode biner di ENIAC hingga skrip modern Python, semua menunjukkan evolusi luar biasa dalam dunia teknologi. Nah, dengan belajar sejarah ini, kita bisa lebih menghargai teknologi yang kita gunakan sehari-hari dan mungkin terinspirasi untuk menciptakan bahasa baru di masa depan. Jadi, untuk kita garis bawahi, tanpa adanya bahasa pemrograman ini, kita tentunya tidak akan bisa menikmati aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ini, baik di PC, laptop, ataupun mobile ya teman-teman. Jadi penting banget bahasa pemrogram ini buat kehidupan kita, untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari seperti penggunaan aplikasi dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Nah, semoga pembahasan kali ini tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf nih apabila bahasanya kurang menarik. Setidaknya kita tahu aplikasi yang kita gunakan ini ternyata tercipta dari yang namanya bahasa pemrograman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk beberapa video ke depan kita juga akan bahas mengenai sejarah bahasa pemrograman yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.